Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas subuh ini adalah Riyadul Jannah, taman surga. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalamnya? Maka disediakan pintu-pintu. Ada satu pintu namanya Babus Shalah, pintu sholat. Ini untuk orang-orang yang sholatnya luar biasa. Ada seorang imam. Imam ini namanya Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241. Kuburnya di Baghdad, Irak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh sekalian sampai ke Baghdad, Irak. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Ahmad bin Hambal ini punya kitab isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal, terbesar. Beliau imam mazhab yang keempat. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, Abdullah, ya, bapakmu Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Sholatnya satu hari berapa rakaat? Imam Ahmad bin Hambal satu hari sholatnya salasami'ati rakaah, 300 rakaat. Kalau dihitung-hitung, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Jadi kalau sholat sunat semua sudah dilaksanakan, bingung mau sholat apa? Sholat sunat mutlak. Sekarang banyak yang sholat sunat hajat. Memang biasa sholat sunat hajat ini dilaksanakan di masjid-masjid, itu rutin 5 tahun sekali. Hajat pilkada. Imam Ahmad bin Hambal kena fitnah. Waktu itu rezimnya namanya Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, dites, kena fitnah, Quran itu makhluk apa kalamullah? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad bin Hambal ditangkap, dijebloskan ke penjara, dipukul, disiksa. Maka dia tidak sanggup tegak lama berdiri. Sholat sunnatnya 150 rakaat sehari semalam. Sebelum masuk penjara 300, setelah masuk 150. Kita masuk nggak pernah sholat sunat. Gimana mau masuk dari pintu surga Babus Shalah? Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya ini sekarang sudah sholat sejak mendengar kajian Ustadz di YouTube. Sholat apa, Bu? Idul Adha. Itu pun karena mau ngambil kupon kurban. Enggak apa-apa sebagai permulaan. Tapi ingat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba itu adalah sholatuhu, sholat. Idza sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, semua amalnya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, semua amal ibadahnya rusak. Menurut mazhab Hambali, yang tadi saya ngomong Imam Ahmad bin Hambal sholat 300 rakaat sehari semalam itu, Imam Hambali berpendapat orang yang nggak sholat kafir. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah Ustadz di YouTube, siapa yang nggak sholat otomatis istrinya sudah fasah. Fasah bahasa Arabnya, bahasa kitanya pisah. Pisah itu apa sama dengan tolak, Pak Ustadz? Enggak. Kalau tolak itu laki-laki yang mencerai istrinya, namanya tolak. Kalau istrinya yang menggugat, namanya khulu'.
Kalau otomatis pisah namanya fasah. Salah satu sebabnya suaminya murtad. Na'udzubillah. Kalau suami tiba-tiba murtad atau istri tiba-tiba murtad, itu otomatis fasah. Menurut mazhab Hambali, kalau suami tidak sholat itu otomatis fasah. Si istri mesti ditarik oleh bapaknya pulang ke rumah, nggak boleh lagi serumah dengan babi hutan. Ustadz kok kasar begitu? Lebih kasar lagi daripada penghuni neraka jahanam. Maka sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i beda. Mazhab Syafi'i begini, kalau dia nggak sholat ditanya dulu, kenapa kamu nggak sholat? Kalau dia bilang saya nggak sholat ini ya karena sibuk, karena malas, dia nggak kafir, dia hanya sekedar fasik. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu nggak relevan dengan zaman, buang-buang waktu, mubazir, berarti dia ingkar, berarti dia kafir, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada nggak yang lebih banyak lagi sholatnya daripada Imam Ahmad bin Hambal? Ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti orang Baghdad. Al-Makki orang Mekah. Al-Madani orang Madinah. Al-Boyolali, ayo wong Boyolali. Jadi ujung nama itu sudah menunjukkan dia asalnya dari mana. Ada ulama besar namanya Syekh Soleh Darat As-Samarani, Semarang. Saya ziarah makamnya Semarang. Salah satu gurunya ulama Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama-ulama besar, Syekh Soleh Darat As-Samarani. Lalu kemudian ketika ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, Baghdad, Irak. Dia punya ruko, dia jualan di toko. Pagi dia buka tokonya, dia dagang. Kalau ada yang beli dia layani. Kalau kira-kira nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Nanti ada lagi yang beli, dia layani. Nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Sampai akhirnya malam, semuanya arba'ami'ati rakaah, 400 rakaat. Di mana kami bisa baca ini Ustadz? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi. Dulu pernah kita khatamkan secara online karena nggak bisa ngaji disebabkan oleh COVID-19. Dulu kabarnya COVID itu akan datang seterusnya, kalau COVID-19 2021 22. Alhamdulillah berkat doa kita selamanya akhirnya nggak datang lagi. Nggak datang COVID, tiba-tiba datang hawa panas yang luar biasa. Sampai Gunung Fuji di Jepang itu sekarang tidak ada saljunya lagi, mencair karena panasnya dunia. Di Indonesia ditambah lagi panasnya pilkada. Tapi alhamdulillah hati kita tetap sejuk. Kenapa? Karena menanti saat-saatnya tiba sego macan. Saya terus penasaran ini gimana bentuknya sego macan. Macan tutul apa macan apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang lebih banyak lagi sholatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Ini unik orang, kakeknya Ali, bapaknya Husain. Husain punya anak Ali lagi. Orang Arab biasa gitu ngasih nama.
Makanya Raja Maroko yang sekarang tempat saya belajar, Raja Maroko yang sekarang ini namanya Muhammad VI. Muhammad VI itu nama ayahnya Hasan II. Hasan II itu anak Muhammad V. Muhammad V itu anak Hasan I. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau mudah ngingat nama saya Abdul Somad, nama anak saya Mizyan Hazik Abdillah Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nanti Mizyan kalau punya anak Somad loro. Itu caranya mudah untuk menghafal nasab. Sayyidina Ali punya anak Husain, Husain punya anak Ali lagi. Maka untuk membedakan antara cucu dengan kakek, namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Perhiasan ahli ibadah. Kenapa dia disebut perhiasan ahli ibadah? Karena banyak ibadahnya. Ibadahnya apa? Gelarnya yang lain namanya sajjad, sujud. Orang yang banyak sujud sajjad. Kenapa dia disebut banyak sujud? Karena sehari semalam alfa sajadah, dia bersujud 1000 kali sujud. Di mana kami bisa lihat riwayat ini? Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ahli hadis yang paling ketat dalam periwayatan. Ada kitab namanya Kitab Al-Mustadrak, ditulis oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kalau mengatakan hadis ini sahih, hadis ini sahih. Kalau Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, tidak diterima oleh sebagian ahli hadis sebelum Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Maka muncul kaedah dalam ilmu hadis, sahahahul hakim wa wafaqahul Zahabi. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Saya suka baca biografi Imam Az-Zahabi karena beliau orangnya terpercaya dalam meriwayatkan riwayat dari beliau bahwa Imam Ali Zainal Abidin sujudnya sehari semalam 1000 kali sujud. Jadi kalau kita hitung sholat kita, bangun malam sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, nanti jam 5:20 lewat 25 sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Berapa itu Ustaz? Wakeh. Tapi jangan merasa sholat kita sudah banyak. Apa tujuan Ustaz Somad cerita Imam Ahmad bin Ambal, Imam Junaid Al-Baghdadi, Ali Zainal Abidin? Tujuan saya supaya jangan merasa sholat kita sudah banyak. Itu tujuannya. Karena sekarang banyak orang membandingkan sholatnya itu ke bawah. Kalau membandingkan sholat itu ke atas, jangan ke bawah. Kamu kok sholatnya cuman maghrib? Ya masih syukur saya sholat, teman saya nggak sholat lagi. Itu salah. Kalau ngelihat masalah akhirat, lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Itu untuk menenangkan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat ke atas, sehingga kita merasa ibadah kita ini masih kurang jauh dengan ibadah orang-orang yang soleh itu. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong Ustadz Abdul Somad ini jangan merasa ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Bapak Ibu mau mendoakan saya? Dari bunyinya kelihatannya nggak setuju gitu. Insya Allah. Babus sholat. Yang kedua ada pintu namanya Babur Rayyan. Rayyan ini dimasuki oleh orang-orang yang dia pilih ibadah khusus. Saya Ustadz Abdul Somad
sholat ini saya nggak bisa banyak-banyak. Kenapa? Kaki saya sakit, nggak bisa tegak, sakit pinggang, rukuk nggak bisa, sujud lama-lama berkunang-kunang. Tapi ibadah yang satu lagi saya bisa. Apa itu? Nahan makan dan minum. Ini bagi mereka yang banyak puasa sunnat. Di tengah malam yang sunyi, cobalah makan sayur kubis. Kalau mikrofon sudah bunyi-bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Sampai mana tadi? Lupa. Ar-Rayyan, bukan kubis. Ar-Rayyan. Rayyan ini pintu khusus untuk orang yang banyak puasa. Nama sahabat Nabi Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Puasa terus. Lalu bapaknya ngelapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya ini kok orangnya puasa terus. Dipanggil Nabi. Kenes dulu, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Katanya ini kita boleh melaporkan amal orang, dan yang ngelapor nggak perlu disebut namanya. Nabi nggak ada nyebut, bapak kamu ngelapor ke saya, itu namanya ngadu domba. Sampai berita ke saya, katanya kamu puasa terus ya? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, inna li jasadika alaika haqqan, badanmu punya hak, kasih dia makan. Nggak boleh puasa terus. Inna li ainika alaika haqqan, matamu punya hak, kasih dia tidur. Nggak boleh tahajud terus. Inna li ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak, kasih dia kebutuhan zahir dan batin. Nggak boleh meninggalkan istri lama-lama. Jadwal saya di Jawa Tengah itu hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin saya pulang. Sumatera Utara 3 malam, Sumatera Barat 3 malam, Jawa Timur 3 malam, Jawa Tengah 3 malam. Di luar itu saya nggak datang. Jadi mohon kalau ada yang ngundang saya nggak datang, ini saya kasih tahu supaya jelas, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Ustaz cuma 3 malam? Karena kalau sampai 4 malam zolim, dikhawatirkan buka cabang. Maka tekone hari Jumat, pulangnya hari Senin. Sabtu, Ahad, Senin pulang dari Kulon Progo langsung ke Pekanbaru. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya sanggup puasa ya Rasulullah. Kalau kamu sanggup puasa bagus, tapi perhatikan dirimu. Kamu puasa saja 3 hari, 13, 14, 15. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. 3 hari sama dengan 30 hari. Saya sanggup lebih banyak daripada itu. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8 hari. Saya sanggup. Ini lama-lama laron ini masuk mulut. Saya sanggup lebih banyak lagi daripada itu. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasane Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 15 hari puasa Daud. Ini banyak yang salah ngomong, Ustadz Somad, apa hukumnya suami saya sholat Daud? Gimana Bu, sehari sholat sehari enggak? Enggak ada itu. Ini pasti salah dengar ini. Yang namanya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari makan. Ini yang paling afdal.
sebanyak-banyaknya 15 hari dalam sebulan. Adapun puasa sepanjang hari sepanjang tahun itu namanya puasa dahar. Puasa dahar, dahar sepanjang hari. Tapi bahasa Jawa dahar malah ya makan. Dahar. Sampean puasa dahar. Loh kok makan? Dahar maksudnya puasa sepanjang hari. Ini ikhtilaf antar ulama. Ulama yang membolehkan puasa dahar sepanjang hari setiap tahun itu berdasarkan amalan sahabat Nabi. Yang laki-laki namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Yang perempuan namanya Sayyidatuna Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi meninggal, Aisyah itu puasa dahar sepanjang tahun. Jadi kalau di antara bapak ibu yang mau puasa sepanjang tahun, misalnya suaminya udah meninggal, dia tidak masakkan siapapun, pekerjaannya tidak berat, maka dia boleh puasa dahar. Tapi bapak nggak boleh puasa dahar, karena kalau bapak puasa sepanjang tahun, yang nyari nafkah, ngasih makan anak istri sekolah, pak, anak kita mau bayar uang sekolah, saya puasa dahar. Berpuasa sunat, ngasih nafkah wajib. Gara-gara yang sunat meninggalkan yang wajib, haram hukumnya. Kerja di kantor, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, longlai. Orang mau ngurus KTP, mau ngurus macam-macam, apalagi bapak polisi, nggak boleh puasa dahar. Nanti dia nggak bisa razia. Orang lewat nggak pakai helm, dia, Pak itu nggak pakai helm. Saya udah nggak ngelihat lagi, udah ngantuk. Nggak boleh, karena dia memegang amanah dari negara. Dia puasanya Ramadan. Kenapa? Karena ini wajib. Adapun puasa sunat, memegang amanah, menjaga keamanan, keselamatan, wajib hukumnya. Sedangkan sholat sunat, maka puasa sunat nggak boleh meninggalkan yang sunat gara-gara yang wajib. Nggak boleh meninggalkan wajib gara-gara yang sunat. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat. Antara sunat dengan wajib, sunat muakkad. Yang di bawah mubah. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya nggak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Larangannya nggak kuat, makruh. Nggak disuruh, nggak dilarang, mubah. Ini yang 5 ini jangan di otak-atik. Jangan sampai yang makruh dinaikkan ke haram, yang sunat dinaikkan ke wajib, akhirnya jamaah sesak napas. Karena memberat-beratkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi siapa yang sanggup puasa Senin Kamis, bagus. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, anak muda, bagus puasa Senin Kamis, ngirit jajan. Dan bagus juga karena anak muda ini libido seksualnya bertambah, maka kalau di kampus dia puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual. Bro, itu ada cewek cakep, aku udah nggak ngeliat. Entarlah habis buka puasa baru cas lagi. Bagus. Nah, tapi saya pernah datang ke salah satu kota di Jawa Tengah, nggak boleh sebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Pas lagi saya sampai ke rumah jamaah ini, makanan di atas meja makan wakeh tenan. Saya pun makan. Loh, Bapak Sohibul Bait, tuan rumah nggak makan? Saya puasa Pak Ustadz. Saya dalam hati, saya kan tamu ini. Masa kok nggak dihormati ya dalam hati? Cuman nggak enak ngomong kan. Rupanya memang saya tiap hari puasa Pak Ustadz. Bapak puasa dahar, saya puasa sepanjang tahun Pak Ustadz. Sudah berapa lama? 2 tahun, 20 tahun. Orangnya sehat walafiat. Seandainya beliau didudukkan di samping saya sekarang, terus bapak ibu nanya, mana yang sakit? Mungkin saya yang sakit, karena saya kurus. Beliau tegap sehat. Jadi puasa dahar ini bukan hanya di zaman dulu, di zaman sekarang pun ada. Saya lagi jalan-jalan ke rumah jamaah. Sampai di rumah jamaah ini ngasih selebaran iklan. Ustadz tolong baca ini. Saya baca iklannya, namanya fasting terapi. Terapi kita sudah tahu terapi. Fasting
nggak makan. Orang barat. Orang barat di Amerika mengajarkan fasting terapi, nggak makan berat. Tapi boleh minum. Minum boleh, asap boleh. Tapi makan nasi, makan gandum nggak boleh. Yang berat-berat nggak boleh. 1 bulan 8 hari untuk membakar kelebihan kalori, kelebihan karbohidrat. Makanya sekarang banyak orang yang diet karbo. Jadi pas kita makan nasi, dia makan sayur, makan ikan, pasti tanya, nggak makan nasi? Diet karbo. Sego macan, nggak makan sego? Enggak, saya diet karbo. Segonya untuk kamu, macannya untuk saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau kolesterol ini berlebih menimbulkan penyakit, gula lebih diabetes meletus. Lemak berlebih, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Akhirnya orang banyak diet sekarang. Nah, ternyata orang barat sudah punya terapi nggak makan 8 hari dalam sebulan. Saya ketika membaca ini, 8 hari nggak makan dalam sebulan, Allahu Akbar, itu sudah diajarkan Nabi kita 8 hari dalam sebulan, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Ternyata kami baru tahu rahasia sehat Ustadz Somad. Ustadz Somad ini badannya slim ternyata karena puasa. Enggak. Saya badan ini kurus begini bukan karena bukan karena puasa, memang sudah takdir. Saya makan terus, kadang saya malu juga sama jamaah. Pernah waktu di Medan saya lagi makan, ada Pak Kapolsek. Pas lagi makan, Pak Kapolsek, ayo makan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa sunat. Nendang banget gitu loh. Saya kan ustadz, dia polisi, dia puasa, saya enggak. Untungnya saya ada alasan. Ustadz kok enggak puasa? Musafir. Alhamdulillah, saya tertolong karena musafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau melebu nang surga dari pintu Babur Royan, ini kalau dilihat dari mata-matanya ini banyak yang masuk surga dari Babur Royan. Nggak tahu ya apa karena belum datang sarapan. Jadi pintu surga ini banyak. Kenapa kita mesti bingung? Saya masuk dari Babus Sholah, bagus. Saya masuk dari Babur Royan, bagus. Pintu yang ketiga namanya Babus Sodakoh. Ini untuk orang-orang yang sodakohnya luar biasa. Ketika Abu Bakar Siddiq hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar itu nama ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini enggak Islam. Lalu dia nanya ke cucunya namanya Asma. Asma, ya kakek, Abu Bakar mana? Abu Bakar sudah pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pasti emas Abu Bakar habis dibawa oleh Muhammad karena dia benci. Lalu kemudian Asma datang ngambil kain. Asma datang ngambil kain. Jangan khawatir, saya pakai celana panjang. Asma memasukkan batu ke dalam kain. Lalu ngasih tahu ke kakeknya Abu Quhafah, "Kek, coba pegang." Lalu Abu Quhafah megang. Oh, masih ada emasnya. Padahal emasnya sudah dibawa semua hijrah. Yang ada di dalam kain itu batu untuk mengelabui. Kok Abu Quhafah buta? Ya nggak tahu. Dia pegang. Oh, Cik Ono, masih ada emas. Padahal batu yang di dalam kain, semua emas itu sudah dipakai hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sahabat Nabi dulu bersodakoh. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kenapa? Istrinya Ummu Kulsum, anak Nabi, sakit. Tapi dia tetap dapat pahala jihad.
perang Badar. Kenapa? Karena dia membelikan tombak, baju besi, kuda, pedang dan peralatan perang. Maka kata Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sudah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi babus sodakoh itu ada tulisan sedulur sakjatine, saudara sejati, betul? Bukan saudara sesama pemilik kebun jati. Di bawah ada tulisan pembangunan pondok pesantren Riyadul Jannah tahap kedua. Bersedekahlah, pembebasan tanah, asrama dan kelas. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Siapa yang jamin besok pagi masih hidup? Nggak ada. Siapa yang jamin hari Rabu tanggal 27 yang daftar KPU itu hidup semua? Nggak ada yang jamin. Maka yang paling pasti dalam hidup ini adalah mati. Calon kepala daerah belum tentu jadi. Calon orang kaya belum tentu kaya. Tapi calon mati pasti. Bagus bagi yang ada usaha sablon baju kaos, mati pasti. Kirim ke nomor rekening Riyadul Jannah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada namanya satu pintu babus sedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Sampai di Madinah ada orang mau ngasih tanah. Ini tanah untuk Masjid Nabawi. Nabi beli. Berarti waktu sudah habis. Nabi beli tanah Masjid Nabawi. Itulah tanah yang sekarang ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman surga Riyadul Jannah. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dinding rumah Nabi ke mimbar Nabi 22 meter, ke belakang 15 meter, yang disebut dengan raudhah. Siapa yang mau masuk raudhah, datanglah ke Riyadul Jannah. Ini kita ini sedang di raudhah ini sekarang. Cuman beda warna karpet. Di sana hijau, di sini merah. Ini dalam rangka gladi, sebelum nanti panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita sama-sama masuk taman raudhah insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi jangan yang udah di raudhah nggak mau lagi masuk ke Riyadul Jannah. Ini banyak orang sombong, pulang umroh ditanya nggak ngaji ke Riyadul Jannah, saya sudah di raudhah. Orang di raudhah nggak sempat sholat kok diusir polisi. Cuman 5 menit, itu pun foto-foto selfie. Hai guys, sudah di raudhah nih. Langsung diusir polisi. Haji. Allah bukan di raudhah. Allah bukan dalam Ka'bah. Allah maujud bila makan. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Seandainya menemui Allah di dalam Ka'bah, menemui Allah di taman raudhah, betapa tidak adilnya Allah. Gimana dengan saudara kita yang nggak punya uang untuk beli tiket pesawat? Maka Allah maha adil. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah bukan di Ka'bah, bukan di raudhah. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau jadi imam paling banyak cuman 12 tasbih, lebih 12 makruh. Jangan sampai terlalu khusyuk, makmumnya pitam, gelap. Tapi kalau sholat sendirian ketika tahajud, sepanjang-panjangnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu yang ketiga babus sedekah. Maka ini untuk mereka-mereka. Utsman bin Affan masuk dari babus sedekah. Abu Bakar Siddiq dari babus sedekah. Siapa lagi orang-orang kaya? Ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kalau kamu beri pinjaman kepada Allah,
Allah akan lipat gandakan. Datang Abu Dihdah, apakah Allah perlu pinjaman ya Rasulullah? Allah maha kaya, wa huwal ghani, dia maha kaya. Allah tidak perlu pinjaman, tapi agama Allah ini perlu pinjaman. 600 batang pohon kurma. 600 batang itu kalau sawit itu 1 hektarnya 300 bat. 2 hektar 1 kapling 300 batang. Jadi kalau 4 hektar 600 batang. Sawit sekilo 2000. Tapi kurma ajwa Madinah 1 kilo 80 real. 80 real kali 3000, 240.000. Itu kurma ajwa yang hitam, yang manis. Kalau yang harga 240.000 itu diletakkan di ruang tamu, tamunya 1 makan 5, yang punya rumah nangis. Setiap tamu makan, kata dia, 250.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 600 batang dia kasih untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mahal di Arab itu air. Kenapa air paling mahal? Karena sampai sekarang hujan susah, maka menggali sumur dalam baru keluar air. Yang punya air lebih kaya daripada yang punya minyak, karena air lebih mahal daripada minyak. Maka yang punya sumur di zaman Nabi namanya Abu Talhah. Abu Talhah punya sumur. Lalu kemudian dia katakan, ya Rasulullah, ambil kebun saya dengan kurmanya, dengan sekalian sama-sama sumurnya sekalian. Utsman bin Affan memberikan sumur namanya Bi'ru Raumah. Maka kalau nanti ke Madinah ada tulisan wakaf Utsman bin Affan, sampai hari ini mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan rezekinya bisa bersedekah, berwakaf. Tadi kita masuk ke Masjid Riyadul Jannah, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh, ngaji tausiah, sholat sunat isyraq. Pahalanya ngalir ke yang mewakafkan tanah ini, yang bangun masjid ini, yang mewakafkan lampu cantik ini, yang mewakafkan ini masjid luar biasa, jendela dan pintunya banyak sekali. Ini masjid nggak perlu AC karena dia sudah punya AC. AC itu angin cepat. Saya suka masjid yang terbuka begini sehingga sirkulasi udaranya lapang, walaupun kelihatannya ini amat sangat padat, karena kapasitas masjid ini 350 orang, sekarang diisi 3.500. Bangun masjid sebelum mati supaya bisa dapat amal jariah sementara hari kiamat, di alam barzakh, alam kubur, dan ketika kita nanti masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kamu masuk dari babus sedekah. Tapi bukan berarti kalau sudah sedekah bangun masjid nggak sholat lagi. Nah, ini nggak benar juga. Kamu kok nggak sholat? Saya sudah dapat pintu surga babus sedekah, jadi nggak perlu sholat lagi. Sholatnya tetap, puasanya tetap, cuman penekanannya pada sedekahnya lebih. Saya selama keliling dari Sabang sampai Papua itu ketemu dengan makhluk-makhluk unik yang luar biasa. Saya pernah ketemu bapak-bapak sudah tua, umur 80 lebih. Ustaz Abdul Somad, doakan umur saya panjang. Iya Pak Haji. Apa cita-cita bapak? Cita-cita saya bangun masjid. Berapa Pak? 99 masjid. Masya Allah. Ada satu lagi ketemu umurnya 85, masih hidup. Apa rahasia bapak umur panjang? Saya doa sama Allah gini Pak Ustadz, ya Allah, matikan saya kalau masjid ini selesai. Terus masjidnya nggak saya selesaikan. Sampai sekarang nggak selesai Pak Ustadz. Gimana bapak bangun masjid nggak selesai? Saya bangun satu, begitu udah mau selesai saya bangun satu lagi. Begitu udah mau selesai saya bangun satu lagi, dan nggak pernah selesai. Setiap saya doa, ya Allah matikan saya kalau ini selesai. Jadi memang manusia ini kepalanya sama hitam, isi kepalanya macam-macam. Ada yang hartanya mau habis. Ada satu lagi ketemu, dia hobinya bangun pondok.
bangun pondok ketipu, pondoknya hilang. Bangun pondok, Bapak sudah bangun berapa pondok? Saya bangun pondok Pak Ustadz, yang ini diambil si Anu, yang ini diambil si Anu. Terus Bapak bangun lagi, sampai sekarang saya bangun terus Pak Ustadz. Kenapa Bapak nggak berhenti? Karena semakin saya ditipu orang, rezeki saya makin berlimpah. Memang saya rencana nanti kalau waktu ada lapang, nggak sibuk lagi, saya mau nulis buku judulnya Manusia-manusia unik yang saya temui. Selama saya keliling ini, banyak manusia-manusia aneh yang saya jumpai, dan unik-uniknya itu untuk kebaikan. Ada satu lagi dokter, dia bayar zakatnya 5%. Saya bilang ini salah cara ngitung zakat. Zakat itu 2,5%. Kenapa kamu bayar 5%? Gini Pak Ustadz, petani yang pergi ke sawah, waktu pagi dia berangkat ke sawah itu masih bisa dibedakan ini orangnya, ini sapinya. Pas sore pulang kena lumpur, sama bentuknya. Kata dia ya, bukan saya yang ngomong. Tapi pas bayar zakatnya berapa Pak Ustadz? Saya bilang kalau pakai tada hujan 10%. Nah, kalau pakai irigasi 5%. Masa petani yang panas-panasan 5%, saya kok 2,5%? Saya tinggal pakai AC, pakai mobil, masa saya 2,5%? Saya malu sama Allah Pak Ustadz. Ya terserahlah Pak, saya bilang. Orang-orang begini ada. Jadi zakatnya tetap 2,5%. Yang kelebihan 2,5% itu dihitung sebagai sodakoh, bukan soman. Sebagai sodakoh. Ternyata orang-orang yang begini ada, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anak kita rezekinya berlimpah, jadi orang kaya, bisnismen, supaya dia masuk dari babus sodakoh. Disinilah pelajaran bahwa umat Islam itu, siapa yang mengajarkan umat Islam mesti miskin, susah, pakaiannya compang-camping, melarat? Siapa ini yang mengajarkan? Yang mengajarkan itu namanya Abdul Ghafur. Ini Abdul Ghafur ini penjahat. Mohon maaf Pak Abdul Ghafur, jangan tersinggung ya. Nama aslinya Snok Horgronyi. Pura-pura masuk Islam, masuk ke kota Makkah karena syaratnya Islam, ganti nama Abdul Ghafur. 6 bulan di Makkah. Habis itu dia pulang mengadu domba umat Islam di Aceh. Lalu kemudian pindah ke Bandung dan pulang ke Amsterdam, mati di Belanda. Di batu nisannya bukan Abdul Ghafur. Itu menunjukkan dia kembali murtad. Snok Horgronyi. Untung dia ambil Abdul Ghafur. Coba kalau dia pilih nama Abdul Somad. Apa enggak saya tukar nama jadi Snok Horgronyi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tajir, pedagang. As-soduq, yang jujur. Al-amin, amanah. Pedagang jujur amanah, kalau mati ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Makanya anak-anak muda kita diberikan semangat, motivasi, entrepreneur, bisnis, dagang, jualan. Kamu jualan di mana? Kok nggak punya ruko? Kok nggak punya toko? Saya jualan online. Barang-barangnya kok nggak kelihatan? Saya jual tuyul. Yang dijual itu yang laku, yang bisa halalan, thayyiban, yang baik, yang bermanfaat untuk umat, memudahkan orang banyak. Rezeki datang dari Allah. Ya Razzaq, engkau pemberi rezeki. Tarzuqu man tasya, kau berikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki, bighairi hisab. Harta juga adalah ujian. Ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan tenaga, ada yang diuji dengan harta. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji dengan harta diluluskan Allah dengan babus sodakoh, insyaallah. Amin. Saya Ustadz mau masuk surga dari babus sodakoh nggak bisa. Kenapa? Saya nggak punya harta. Mau masuk surga dari babus sholah nggak bisa. Kenapa? Karena kebetulan saya sakit-sakitan. Kalau gitu masuk dari babur royan, puasa. Saya mau masuk dari pintu puasa pun nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya sudah divonis dokter sakit lambung akut. Apakah saya mesti masuk neraka? Jangan. Terus
ada pintu namanya babul kaziminal ghaiz, pintu menahan amarah. Puasa nggak bisa, sedekah nggak bisa, sholat nggak bisa, maksudnya banyak. Yang wajib tetap, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap, puasa Ramadan tetap, zakat tetap, tapi untuk lebih nggak bisa. Jangan putus asa. Ada namanya babul kaziminal ghaiz, pintu menahan amarah. Ini amal hati. Tapi jangan dipilih. Ketika ditanya, kamu mau sedekah untuk bantu pondok Riyadul Jannah? Enggak, saya sudah milih pintu, ya udah nahan amarah aja. Nah, ini orang tidak benar. Kalau bisa kita masuk min haitsu syaa, masuklah dari pintu mana saja yang kamu mau. Masuk dari babus sholah bisa, masuk dari babus sedekah bisa, masuk dari babul kaziminal ghaiz bisa, masuk dari babul rayyan bisa, masuk dari babul jihad. Jihad, berjihad fisabilillah juga bisa. Siapa yang bisa masuk dari semua pintu? Yang bisa masuk dari semua pintu adalah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Abu Bakar Siddiq yang masuk dari semua pintu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.